Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman Data Science for Kids ya. Kembali lagi dengan saya Pak William Yohanes Sirait. Hari ini kita akan membahas tentang daftar pustaka ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis bab 1 sampai bab 5 seperti itu ya. Daftar pustaka juga tidak kalah penting dengan materi sebelumnya yaitu bab 1 sampai bab 5. Karena apa? Karena tujuan dari penulisan daftar pustaka ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas kita sebagai peneliti ya. Jadi saat kita menulis daftar-daftar referensi itu menunjukkan reputasi kita sebagai peneliti yang objektif dan berkualitas seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga nantinya dari daftar pustaka tersebut akan membantu penelitian lain untuk menyusun laporan penelitian mereka apabila didapatkan topik yang sama. Misalnya topiknya sama tapi metodenya berbeda, jadi peneliti lain tidak perlu rumit mencari referensi gitu kan. Mereka bisa mencari referensi yang sudah kita tulis di daftar pustaka kita. Ya, daftar pustaka juga sangat penting. Penulisannya juga ada hal yang mungkin yang perlu di highlight yaitu dia tidak memberikan nomor halaman seperti itu. Itu sih dari daftar pustaka. Hari ini kita akan belajar bagaimana konsep dari daftar pustaka, bagaimana merujuk ya daftar pustaka dari berbagai sumber rujukan dan juga melakukan praktek bagaimana menulis daftar pustaka yang baik dan tepat seperti apa ya. Semoga apa yang boleh disampaikan hari ini boleh menjadi bermanfaat buat kita semua. Oke ya, berarti penulisan daftar pustaka seperti itu. Nah, sekarang definisinya apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah daftar sejumlah buku ya. Sejumlah buku atau referensi yang menjadi bahan utama dalam suatu tulisan ilmiah ya. Berarti kalau kita ingin menuliskan artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, tesis dan sebagainya, daftar pustaka adalah sebagai referensi seperti itu. Nah, ahli yang bernama Walija menyatakan bahwa daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar buku yang menjadi sumber acuan lain yang mendasari atau menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan karangan seperti itu. Nah, unsur-unsur pada daftar pustaka hampir sama dengan catatan kaki ya. Berarti ini catatan kaki. Bedanya kalau di catatan kaki kan ada halamannya ya. Berarti kalau daftar pustaka tidak ada nomor halamannya ya. Daftar pustaka ditulis di bagian akhir dari suatu karangan ilmiah atau laporan karya ilmiah, akhir halaman dan tidak punya nomor halaman seperti itu. Ya, daftar pustaka ada berbagai macam formatnya ya, ada berbagai macam formatnya. Namun yang akan saya bahas pada kali ini adalah formatnya dengan format APA ya. APA seperti itu. APA ini singkatan dari American Psychological ya Association seperti itu. Ya, berarti APA, berarti format yang kita pakai dalam penyampaian materi hari ini sifatnya APA seperti itu. Nah, itu adalah konsep secara definisi tentang daftar pustaka seperti itu. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana merujuk daftar pustaka dari berbagai sumber. Sumbernya yang pertama dari e-book online, itu yang pertama, atau buku online. Yang kedua dari artikel online atau jurnal online seperti itu. Yang ketiga dari tugas akhir atau tesis atau disertasi. Yang keempat dari media cetak online seperti itu. Dan juga email. Nah, berarti unsur-unsur pokok daftar pustaka yang berdasarkan format APA seperti itu. Nah, yang pertama buku dulu ya, e-book sebagai bahan referensi seperti itu. Nah, kalau e-book yang pertama nama pengarang diurutkan berdasarkan huruf abjad ya, berarti huruf abjad
alfabetis ya. Berarti kalau misalnya A itu yang paling awal seperti itu. Kalau Z yang paling akhir. Jika nama pengarang lebih dari 2 penggal, nama terakhir didahulukan atau dibalik. Misalnya nama saya adalah William Sirait. Ya, William Sirait. Berarti bagaimana cara menulisnya? Berarti cara menulisnya adalah Sirait, William seperti itu. Berarti nama akhir, nama depan seperti itu, ya. Langsung berarti misalnya tahun terbitnya adalah 2022. Jangan lupa ada tanda kurungnya seperti itu. Nah, yang B, tahun terbit buku didahulukan tahun yang lebih awal jika buku dikarang oleh penulis yang sama. Nah ya, jadi seperti ini ya. Yang C, judul buku diberikan tulisannya atau digarisbawahi seperti itu. Misal William Sirait ya, buku yang pernah saya tulis adalah analisis riset kualitatif ya, riset kualitatif menggunakan NVivo 12 ya. Menggunakan NVivo 12 seperti itu. Nah, jangan lupa tulisan judul ini harus di italic atau dimiringkan seperti itu. Ya. Berarti yang D, data publikasi, penerbit dan tempat terbit ya. Karena lembaga yang menerbitkan buku saya di Malang, berarti ini Malang. Lalu apa? Titik 2 tahun terbitnya ya, berarti apa? Malang. Dan lembaga penerbitnya PT Asaria Solution Alliance seperti itu ya. Dan Alliance. Nah, berarti kita sudah memahami ya konsep ya, kalau bukunya sifatnya e-book seperti itu atau buku sebagai referensi. Nah, ini ada juga 2 contoh ya. Nama aslinya adalah Taufik Ismail, berarti Ismail, Taufik. Tahun terbit 93, nama judulnya Tirani dan Benteng, titik Jakarta, titik 2 yayasan lembaga penerbit tersebut. Atau misalnya nih, Hamdani Mulia ya, berarti Mulia, Hamdani, titik 2010, titik Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Nama kotanya ya, nama kotanya Leksemawe, titik nama penerbitnya atau nama sekolahnya tersebut. Itu untuk buku sebagai bahan referensi. Nah, berarti yang kedua ya, yang kedua adalah jurnal sebagai apa? Sebagai bahan referensi seperti itu ya. Ya, berarti jurnal sebagai bahan referensi. Oke. Nah, berarti nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti oleh tahun, judul karya atau dicetak miring dengan diberikan keterangan dalam kurung online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut. Disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung seperti itu. Nah, berarti apa? Misalnya nih, nama penulisnya atau penelitinya namanya Kumadi, tahun terbit, ya berarti ini cetak miring ya, nama judulnya. Berarti apa? Pengukuran bekal awal belajar dan pengembangan tesnya. Lalu nama jurnalnya, jurnal online, berarti jilid berapa, nomor berapa, berarti website yang menyediakan jurnal tersebut seperti itu ya. Kalau jurnalnya dari referensi jurnal internet seperti itu ya. Oke, itu yang B. Hampir sama dengan yang e-book, yang berbeda kan hanya apa? Nama jurnalnya sama jilid dan volumenya dan alamat website yang sebagai alamat pengakses seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua berarti sumber dari jurnal yang dari internet. Nah, berarti sekarang yang ketiga. Berarti kalau misalnya referensinya berupa apa? Berupa dari email pribadi ya, email pribadi. Berarti nama pengirim jika ada disertai dengan keterangan dalam kurung alamat email pengirim, diikuti oleh tanggal, bulan, tahun, topik, isi bahan. Nah, biasanya ini adalah subjeknya. Ya, subjek emailnya itu apa? Ya, subjek emailnya itu apa? Lalu dicetak miring juga, lalu nama yang dikirimi disertai dengan keterangan dalam kurung alamat yang dikirim seperti itu. Misal yang mengirimnya adalah Hamdani Mulia, berarti Mulia, Hamdani, lalu masuk ke alamat emailnya yang mengirim,
mulyahamdani@yahoo.com, tanggal dia mengirim email, lalu apa? Dari kopinya tadi, subjeknya tadi apa? Teknik menulis karya ilmiah, titik email kepada redaktur majalah Santunan. Berarti apa? Ini adalah email yang dituju atau penerima email seperti itu. Jangan lupa ada tanda kurungnya. Oke, berarti itu adalah rujukan dari internet ya, rujukan dari internet. Nah, berarti sekarang yang D, berarti apa? Rujukan dari media online seperti itu. Kalau rujukan dari media online, berarti gimana? Berarti misalnya dia berupa apa? Koran atau majalah. Nah, misalnya ini adalah Kompas seperti itu. Berarti bagaimana caranya? Nama pengarang ditulis paling depan, koma diikuti tahun, koma tanggal, koma bulan ya. Judul artikel ditulis di antar tanda kutip. Ya. Nama koran atau majalah dicetak miring atau digarisbawahi per kata seperti itu. Berarti misalnya yang nulis adalah Dedi N Hidayat. Berarti belakangnya Hidayat, Dedi, tahun terbitnya tidak perlu pakai kurung. Lalu apa? Tanda kutip nama apa? Nama headline-nya ya, nama headline pada koran tersebut. Nah, langsung apa? Langsung nama media tersebut, media cetaknya dalam Kompas, tahun apa? Tahun terbit majalah tersebut atau koran tersebut. Nah, di halaman berapa seperti itu. Saya di sini adalah halaman 4. Tapi kalau tidak ada halamannya tidak apa-apa. Yang penting bagian sini sudah dijelaskan secara runtut dan detail seperti itu. Itu ya yang D ya. Nah, berarti apa? Sekarang yang E. Yang E berarti apa? Kalau rujukannya berupa apa? Berupa tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi seperti itu. Ya, berarti laporan penelitian. Ya, penulisan rujukan ini adalah nama penyusun, diikuti tahun, judul disertai pernyataan TA, tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan atau diterbitkan ya. Boleh ini tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya. Nama kota, nama fakultas, serta nama perguruan tinggi ya. Berarti misalnya penulisnya adalah Ali Ashuri. Berarti apa? Ashuri, Ali, tutup kurung judulnya. Berarti apa? Nama tugas akhirnya adalah apa? Analisis kohesi leksikal pada wacana kolom pabean pos Surakarta (2) FKIP jurusan Bahasa Indonesia UMS ya, seperti itu. Oke, berarti kita sudah belajar ya. Sudah belajar tentang konsepnya ya. Apa itu definisi dari daftar pustaka, tujuan dari daftar pustaka, dan bagaimana rujukannya dari e-book, dari jurnal online, dari apa lagi? Dari email, dari tugas akhir, dan juga apa? Dan juga dari email pribadi seperti itu ya. Berarti sudah ada 5. Nah, sekarang kita akan melakukan prakteknya ya. Prakteknya bagaimana cara menulisnya dan bagaimana paling mudah untuk membuat daftar pustakanya ya. Oke, berarti yang pertama dulu. Nah, di sini ada buku yang saya ambil dari e-book. Nah, berarti kita lihat dulu judulnya. Berarti judulnya apa di sini? Judulnya adalah Pengantar Data Science dan Aplikasi bagi Pemula seperti itu. Yang perlu kita ingat, berarti kalau misalnya kata-katanya bukan kata-kata konjungsi seperti dan, bagi, untuk, ya, dari, itu semuanya dimulai dari huruf kecil, ya. Tapi kalau selain itu, selain konjungsinya adalah huruf besar semua. Berarti pengantar data science dan aplikasinya bagi pemula seperti itu. Nah, berarti apa di sini? Penulisnya adalah program data science, tapi editornya. Berarti kita bisa nulis nih, Murtini, Veronica, dan Aditya, Mariska, ya, titik. Berarti tahun berapa nih? Berarti dari copyright-nya ditulis tahun 2020. Judulnya ini Pengantar Data Science dan Aplikasinya bagi Pemula. Berarti apa lagi? Berarti kotanya Bandung. Berarti lembaga ininya apa? Lembaga untuk penerbitnya adalah di sini Unpar Press ya. Makanya kita tulis seperti ini. Ya. Berarti kita tulis. Oke. Yang
Yang pertama adalah dimulai dari ini ya, Aditya ya. Berarti Aditya bisa langsung dan karena dua penulisnya dan Murtini titik tahun terbitnya 2020 titik pengantar data science dan D-nya kecil aplikasinya bagi pemula ya. Pemula seperti itu. Titik Bandung titik 2 informatika maaf. Berarti Unpar Press ya, seperti itu. Nah, jangan lupa berarti apa? Ditulis miringnya. Ditulis tanda miringnya seperti itu. Set. Ya. Itu yang pertama, daftar pustaka dari e-book seperti itu. Nah, yang kedua daftar pustaka dari jurnal online ya. Daftar pustaka dari jurnal online, misalnya saya punya jurnal nih. Jurnalnya tentang jurnal ilmu matematika. Berarti apa? Penulisnya kan di sini ada 3 ya. Berarti kita bisa tulis aja. Kalau 3 berarti Abdi dan kawan-kawan. Nah, berarti tahun terbitnya berapa? 2021. Tulis judulnya aplikasi model rantai Markov, untuknya U-nya kecil, menganalisis tingkat kenyamanan D-nya kecil, kota Majene berdasarkan temperatur humidity index, seperti itu ya. Nah, berarti judulnya berarti volumenya berapa? Volume 15 nomor 1, lalu kita masukkan nama websitenya, berarti doi.org seperti itu ya. Nah, berarti kalau saya tuliskan seperti ini. Nah, berarti jurnal ilmu matematika dan terapan Barekeng ya. Oke, berarti kita tulis sebagai berikut. Ya. Berarti Abdi karena ada 3 dan kawan-kawan, berarti tahun terbitnya 2021 aplikasi model rantai Markov untuk menganalisis tingkat kenyamanan di kota Majene berdasarkan temperatur humidity index THI volume 15 nomor 1 jurnal Barekeng tadi ya. Barekeng berarti websitenya tadi https://doi.org strip 10,30598 Barekeng vol 15 isi 1 pp 009 strip 014 seperti itu ya. Berarti ini jurnal online-nya ya. Berarti seperti biasa, nama judulnya kita buat miring ya. Set. Ya, berarti sudah nih. Oke, berarti yang daftar pustaka dari jurnal online sudah. Sekarang daftar pustaka dari skripsi atau tugas akhir ya. Berarti saya ambil misalnya adalah skripsinya adalah ini ya. Nah, berarti kita bisa lihat aja dari awal. Nah, berarti kita bisa tulis namanya adalah Pak Katarina Noralita Bahar Gumilar. Berarti bisa kita tulis apa? Gumilar, Katarina, titik tahun terbitnya berapa? 2020, nama judulnya, aktivitas penghambatan pembentukan dan penghancuran biofilm ekstrak metanol daun jamlang. Ya, ini tidak perlu tulis juga nggak apa-apa ya, terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Karena apa? Ini nama latinnya, seperti itu. Titik. Berarti apa? Di Yogyakarta, Universitas Sadata Dharma itu atau Fakultas Farmasi Universitas Sadata Dharma. Jadinya kita tulis seperti ini. Ya. Oke, berarti apa di situ?
Gumilar, Katarina, titik tahunnya 2020, aktivitas penghambatan, pembentukan, dannya kecil, penghancuran, biofilm, ekstrak metanol, daun uji jamlang, terhadapnya kecil, bakteri, Staphylococcus aureus seperti itu. Berarti apa? Yogyakarta, titik 2, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Nah, berarti apa? Jadi seperti ini ya. Oke, berarti ininya miring. Nah, oke, berarti sudah ya. Berarti tugas akhirnya sudah. Sekarang yang terakhir, daftar pustaka dari koran online seperti itu. Nah, misalnya saya ambil dari ini. Oke ya, saya ambil dari detik.com seperti itu. Nah, berarti yang pertama adalah penulisnya. Karena di Detik tidak dicantumkan nama penulisnya, hanya ya tim Detik News seperti itu. Berarti tim Detik News, 2022, boleh tanda kurung, nama judulnya ya. Ingat judulnya tidak dimiring tapi apa tanda kutip. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia, ya, dalam Detik. Karena apa? Karena media cetaknya adalah Detik, Jumat 8 Juli 2022 16.05 seperti itu ya. Oke, berarti kita tulis sebagai berikut ya. Nah, berarti apa? Tim Detik News tahunnya 2022, judulnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo ya, berarti Shinzo Abe meninggal dunia, titik 2, titik nama ininya dalam Detik, Jumat 8 Juli 2022. Nah, waktu aksesnya adalah pembuatannya adalah 16.205 seperti itu ya. Oke, berarti itu adalah contoh daftar rujukan pustaka ya. Oke. Baiklah, pertemuan kita sampai seperti ini ya. Berarti kita sudah belajar tentang yang pertama definisi ya, definisi dari daftar pustaka. Yang kedua adalah tujuan dari daftar pustaka itu sendiri. Yang ketiga tentang bagaimana merujuk apabila daftar pustakanya dari e-book, dari apa? Skripsi, dari apa? Dari email, dari apa lagi? Jurnal online, dan dari jurnal online, dan apa? Dari laporan penelitian selanjutnya seperti itu ya. Itu yang kelima. Dan juga kita sudah belajar bagaimana praktek dari bagaimana mendapatkan rujukan secara mandiri. Tips dan triknya ya, jangan lupa kalau kata konjungsinya itu harus ditulis kecil. Kalau kata konjungsi yang pertama ya. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana teknik storytelling ya. Teknik storytelling bagaimana kita sudah melaporkan hasil tulisan pada laporan penelitian. Nah, sekarang bagaimana mempresentasikan dengan teknik storytelling pada laporan penelitian tersebut ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.